Hello again. Hi bro, hi sis, how are you? Mulai dari nol lagi ya. So welcome back to my podcast di episode pertama 2023. Masih bersama saya Ira Kania, yang masih ngebahas random things perintilan ini dan itu dan ini, alias things perintil by Bubu Ikan. Ya, siapa sih dia? Ya saya juga. Bubu Ikan itu adalah Bubu Ira Kania. So this podcast itu dari Bubu untuk ibu-ibu. Ada catatan belajar Bubu, ada catatan si Bubu, ada fun fact, ada music and talk, dan juga ada rumpi things, ngobrolin descended things gini dan itu sama tamu atau sama kamu. Jadi you have fun, learn and be creative di sini di podcast Things Perintil with Ira K. Halo, baru nongol nih saya. Ya, ini episode pertama harusnya tayangnya di bulan Januari ya. Tapi Januari liburnya kelamaan. Ya, gak apa-apa deh, istirahat lama setelah 30 hari bersuara bareng di Podcaster Indonesia. Ternyata capek juga kalau setiap hari ngoceh di podcast ya. Jadi akhirnya ya libur deh kelamaan, baru nongol lagi di bulan ini gitu ya. Terus ada apa sih sebenarnya ceritanya bulan ini, kenapa ujuk-ujuk podcastan lagi? Ya emang gimana ya, ya udah seneng sih podcastan. Jadi ya guys, cek guys. Jadi gini loh, moms and bu and sis and bro. Salah satu hal yang agak bikin kecewa saya nih tahun lalu ya, yaitu adalah soal diet gitu ya. Jadi ya kesel banget, dietnya tuh gagal total alias gatot. Karena timbangannya gesernya tuh ke kanan bukan ke kiri. Kesel banget. Jadi goalnya itu sebenarnya pengen turun 10 kilo gitu ya. Tapi hasilnya nih bukannya malah turun, tapi malah tambah 5 kilo. Bagaimana ceritanya itu ya saudara-saudara? Perasaan sih makan udah dikurang-kurangin ya. Terus olahraga juga ya lumayan lah, 10-30 menit setiap hari itu kalau lagi males ya. Kalau lagi rajin tuh bisa 5 kilo sampai 10 kilo jalan kaki gitu. Nah ini disinilah saya merasa sangat tidak adil ya. Kenapa? Ya udah ya Allah gerak lumayan lah segitu ya. Tapi terus gimana gitu kok udah timbangannya malah naiknya ke kanan, gesernya kanan bukan kiri, itu kan kesel ya gitu ya. Ini saya merasa tidak adil karena apa? Karena di luar sana ada WC alias cewek-cewek yang kayak konten-konten kreator mukbang gitu ya, yang makanannya sepanci gede tapi badannya tuh nggak bulat, atau ya badannya segitu-gitu aja, segede kelingking ya. Kesel nggak sih liatnya? Jadi ya kok bisa how come gitu ya, tidak adil ini. Nah ya emang sih iman dan godaan banget sih ya kayaknya kalau lihat tempat jajanan baru gitu, ada tempat-tempat makan baru yang buka di mana, belum lagi kalau browsing reels atau short video atau TikTok gitu ya, banyak banget info tempat-tempat makan baru gitu kan. Belum lagi kalau tangan nih gatel lagi browsing aplikasi gitu ya, lihat tempat makan terdekat apa sih yang lagi ngasih diskon, jadi pesan lah gitu ya kan, GoFood. Terus ya gitu deh, kadang-kadang juga mulut tuh emang bawaannya pengen ngunyah mulu ya gitu, kenapa ya? Bawaan apa gitulah pokoknya ya, pastinya sih jadi hasilnya ya timbangannya geser kanan ya kan. Aduh, tapi ya gitu deh, jadinya makanannya lebih banyak daripada gerak atau olahraganya gitu kali ya. Nah terus kalau udah kayak gini, salah siapa? Ya kalau kata Dian Sastro, salah gue, salah teman-teman gue. Salah juga teman-teman gue, kenapa naktir mulu ya. Salahin aja terus orang cari kambing hitam. Hehe, nggak boleh gitu ya. Nah apa dong salahnya ya? Ya gimana sih kalau ngomongin soal acara kuliner gitu ya, belum lagi ngomongin tempat-tempat makan baru gitu, udah pasti deh sayang untuk dilewatkan ya nggak gitu. Terus kalau ngeliat konten-konten mukbang gitu ya, kadang-kadang penasaran nggak sih sebenarnya tuh makanannya dimakan habis nggak ya gitu. Kalau yang mukbang itu saya agak
ragu juga tuh, masa sih makanan segede gaban gitu, makanan sepanci gede gitu tuh habis gitu ya, bener gak sih tuh? Nah kalau yang soal acara-acara makanan di TV itu juga kan banyak ya, acara-acara kuliner gitu, makan-makan. Nah itu karena penasaran tuh saya cari info ya, sebenarnya sih hostnya itu makan beneran sampai habis nggak sih, atau cuma dimakan setengahnya aja, atau dimakannya nggak sampai habis terus dibuang gitu ya. Ya jadi penasaran nih, saya cari tahu ya. Tahu bulat digoreng dadakan. Pakai cengek enak deh, pakai cabe ya. Bukan, maksudnya cari tahu ya. Cari tahu infonya gitu ya. Sebenarnya dimakan gak sih gitu. Nah, ternyata terkadang emang hostnya makan sampai habis gitu, tapi ada juga yang hostnya makannya cuma sedikit, terus ngeliput, terus habis itu sisanya atau dimakan rame-rame gitu. Jadi selesai makanannya kalau nggak habis ya dimakan rame-rame gitu. Jadi ternyata alhamdulillah kalau kayak gitu, karena makanannya kan jadi nggak kebuang ya gitu. Jadi kan di lokasi syuting juga kan selain host juga ada krunya, ada timnya juga gitu kan, yang siap sedia menghabiskan makanan-makanan itu gitu ya. Kadang mikir gak sih, kerjaan syuting kayak gitu enak kali ya gitu ya, udah makan enak, dibayar pula gitu ya, enak gak ya? Kelihatannya sih enak ya gitu ya, tapi sebenarnya sih cukup beresiko juga ya gitu, apalagi buat hostnya ya, apalagi kalau hostnya tuh bukan tipe yang aktif atau jarang olahraga ya kan, bahaya juga kalau makanan enak-enak mulu gitu, terus dalam satu hari bisa ngabisin berapa makanan gitu kan. Salah satu host acara makan-makan ini juga ya, bahkan ada yang pernah mengalami gejala stroke ya dalam kegiatan syutingnya gitu, karena dalam satu hari dia harus makan 10-15 makanan gitu kan. Syutingnya kan gak cuma satu episode doang kan, dalam satu kali syuting bisa untuk beberapa episode gitu kan. Nah itu saking banyaknya makanan yang harus dimakan gitu ya. Jadi ya bahaya juga sih sebenarnya ya profesi sebagai host yang di acara makan-makan itu ya, harus jaga-jaga kesehatan juga gitu kan. Nah kalau sekarang sih di TV tuh banyak banget ya acara atau konten kreator yang ngebahas makanan gitu ya, sampai saking banyaknya saya juga nggak apal sih, itu banyak banget siapa ajanya gitu. Kalau zaman dulu sih yang awal-awal TV swasta masih sedikit ya, yang saya paling apal itu satu orang yang bisa dibilang legend juga di dunia TV, khususnya untuk acara kuliner, itu ada almarhum Bondan Winarno. Nah ini nih yang terkenal dengan tagline-nya pokoknya maknyus, yang sampai sekarang walaupun Pak Bondannya sudah almarhum, tapi kata-kata itu masih banyak dipakai untuk di acara-acara kuliner ya kan, atau orang menyebut makanan tuh pasti enak maknyus gitu ya kan. Nah saya sih senangnya nonton acaranya Pak Bondan itu dulu, karena selain ngebahas makanan yang disantap, Pak Bondan juga biasanya menceritakan sejarah-sejarah atau asal-muasal makanan yang disantapnya gitu. Jadi ya kalau yang terus terang sih saya pribadi ya agak geuleuh gitu ya bahasa Sundanya. Ada kalau misalnya acara-acara makanan yang syutingnya tuh kayak terlalu zoom gitu ya, zoom in mukanya hostnya doang gitu, hostnya lagi makan terus di zoom sampai ngunyahnya tuh kelihatan deket banget gitu ya. Kadang kan makanannya juga bleber-bleber gitu ya, sisa di bibir, di dagu gitu ya, jadi agak geuleuh gitu ngeliatnya. Bukannya jadi ngiler, tapi malah jadi agak ilfil sih kalau gitu ya sebenarnya ya. Enaknya tuh yang dilihatnya yang makanannya aja yang di zoom, orang makannya tuh mulutnya sampai deket gitu ya, kayaknya nggak usah lah ya gitu kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau ada orang-orang yang senang ngelihat kayak begitu ya, kalau saya sih enggak ya. Ini sih kalau di drakor sih juga banyak ya adegan kayak gitu ya. Ini malah jadi salah satu adegan kuncian gitu ya kalau di drakor ya. Jadi salah satu tokohnya misalnya makan terus belepotan gitu kan, terus jadi si tokohnya yang satunya udah pasti yang lagi naksir tuh sok-sokan modus gitu ngelap bibir yang makanannya belepotan itu gitu kan, terus habis itu kesentuh deh bibirnya, terus selanjutnya kan eng gitu ya, you know lah what happen next gitu kan. Kalau di drakor, tapi kalau ngeliat yang host yang makanannya terlalu close up di TV sih nggak pengen ngelus bibirnya juga saya. Geluh kemalahan.
Anyway, nggak apa-apa deh, itu selera orang ya, terserah deh. Apa dong jadinya, gimana dong ini, diet apa enggak ya? Ngomongin makanan aja terus. Kalau udah ngomongin makanan sih lupa deh ya apa itu diet, apalah itu diet. Dieten we lah kalau kata bahasa Belandanya ya, eten we, eten apalagi lekker eten sonder betalen, itu enak banget ya, alias makan gretong, alias gratis ditraktir ya kan. Enak banget itu rezeki, kalau ditraktir nggak boleh ditolak ya nggak, rezeki itu harus dinikmati ya nggak. Pamali kalau ada yang ngajak naktir ditolak ya. Ya udah deh gitu deh, jadinya ngomongin makanan mulu, jadi ya udahlah, diet mah ntar wenya, ya udahlah kalau gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih untuk episode pertama hari ini. Oke, Ira-Ke pamit dulu ya. See you on next episode. Nanti kita ngomongin yang lain lagi bulan ini. Ngomongin macam-macam lah. Pokoknya masih Things Printil namanya juga ya kan. Ya udah kalau gitu Ira-Ke pamit dulu ya. Jangan lupa dikasih bintang dong podcastnya. Di follow juga boleh banget IG-nya @thingsprintil. Jadi biar nggak ketinggalan episode terbarunya Things Printil Podcast di Spotify with Ira-Ke. Dan saya pamit dulu, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu buat semuanya. Oke, bye.